Berjumpa kembali dengan Ibu Francisca di sini dalam pembelajaran biologi. Materi kita kali ini tentang sistem saraf pusat. Sebagai tujuan pembelajaran kita menjelaskan bagian-bagian otak dan fungsinya. Berikut ini adalah struktur otak secara umum. Kita perhatikan, ini adalah bagian-bagian otak secara umum, di mana otak memiliki bagian-bagian antara lain. Ini adalah otak besar atau cerebrum, di mana otak besar ini dilindungi oleh tulang tengkorak yang paling luar dan dilindungi juga oleh selaput meninges. Ini yang berwarna putih. Ini adalah selaput meninges. Selanjutnya terdapat juga otak depan yang memiliki talamus dan hipotalamus. Kemudian ada batang otak. Batang otak ini terdiri dari otak tengah. Ada juga jembatan farol atau pons faroli dan juga sumsum lanjutan atau medula oblongata. Kemudian di bagian belakang dan bawah ini adalah otak kecil. Nah, lalu ini ada ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang. Di bagian otak depan ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Itu adalah bagian-bagian otak secara umum. Nah, kita lihat yang pertama yang merupakan bagian sistem saraf pusat, yaitu otak. Otak dilindungi oleh meninges. Untuk yang pertama, otak besar memiliki 4 lobus, yaitu lobus occipital itu sebagai pusat penglihatan, lobus temporal itu sebagai pusat pendengaran, lobus frontalis itu untuk gerak otot, lobus parietalis ini bersifat sensorik, peka terhadap perubahan yang menyangkut panas, dingin, tekanan, ataupun sentuhan. Nah, ini adalah gambar pembagian dari lobus otak besar. Kita lihat di bagian dahi, ini adalah bagian dahi kita. Itu adalah lobus frontalis. Nah, ini bagian ubun-ubun, ini lobus parietalis. Ini di bagian belakang, itu lobus occipital. Lalu di bagian tepi atau samping ini adalah lobus temporalis. Di antara lobus frontalis dan lobus parietalis terdapat lekukan yang berisi daerah motorik. Kemudian ini paling bawah tadi ini adalah otak kecil. Otak depan atau otak besar cerebrum itu sebagai penerima sensasi penginderaan, pengendali dan pengatur kerja organ dapat dibedakan menjadi beberapa area. Ada area sensorik, ini berkaitan dengan penerimaan rangsangan oleh organ reseptor di indera. Ada area motorik, ini merespon rangsang perintah yang masuk ke organ yang dilaksanakan oleh otot, kulit ataupun kelenjar. Dan juga ada area asosiasi, ini penghubung antara sensorik dan motorik. Misalnya proses belajar, berpikir, mengingat, mengambil keputusan, serta menyimpulkan. Di bagian lain tadi ada otak tengah atau midbrain. Ini letaknya di depan jembatan farol. Bagian atasnya lobus opticus, itu merupakan pusat refleks mata dan pendengaran. Selanjutnya otak depan atau diencephalon, ini letaknya di depan otak tengah, terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus memiliki fungsi sebagai pusat pengatur sensorik dari pengatur sensorik cerebrum atau otak besar. Ada juga hipotalamus, ini sebagai pusat pengatur suhu, selera makan,
keseimbangan cairan tubuh, menumbuhkan sifat agresif dan tetap terjaga. Di bagian bawah atau otak belakang terdapat otak kecil. Itu letaknya di sebelah bawah belakang otak besar, cerebrum, merupakan pusat keseimbangan dan koordinasi otot. Di bawahnya terdapat jembatan Farol sebagai penghantar impuls dari otak depan atau otak besar belahan kanan dan kiri. Demikian penjelasan bagian-bagian otak dan fungsinya. Untuk video selanjutnya nanti akan kita berikan mengenai sumsum lanjutan dan juga sumsum tulang belakang. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.